74 tahun Indonesia merdeka. Sejarah resmi mencatat ada 7 presiden yang pernah memimpin, yakni Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Soekarno menjadi presiden pertama sekaligus menjadi orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum akhirnya ia digantikan oleh Soeharto. Namun tahukah kamu bahwa secara de facto sebelum digantikan Soeharto, ada sosok lain yang menggantikan posisi Presiden Soekarno memimpin Indonesia? Siapa dia dan mengapa namanya tak tertulis di dalam sejarah? Berikut ulasan lengkapnya. Syafruddin Prawiranegara, salah satu putra terbaik Banten yang pernah memimpin Indonesia, menggantikan Soekarno sebagai presiden selama 7 bulan. Sebelum membahas bagaimana Syafruddin Prawiranegara bisa menjadi pemimpin Indonesia menggantikan Soekarno, berikut sekilas profil singkat pahlawan nasional tersebut. Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Syafruddin lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai jaksa. Tak heran bila ia kemudian memilih masuk Rijkshogeschool usai menyelesaikan pendidikan di Algemene Middelbare School pada 1931. Pada 1939, Syafruddin meraih titel Mr. Inderrechten. Menariknya, pria yang saat kecil akrab dipanggil Kuding itu justru berkarir di bidang lain. Sempat menjadi pegawai di radio swasta, ia lantas menjadi petugas Departemen Keuangan baik pada akhir penjajahan Belanda maupun saat pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Syafruddin sempat menjabat Menteri Keuangan, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Indonesia. Tak banyak yang tahu jika Indonesia punya seorang presiden bernama Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara merupakan sosok yang terlupakan dalam sejarah. Padahal ia berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa pembentukan pemerintahan darurat. Masa kepemimpinan Syafruddin dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Belanda pun berhasil menangkap Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran mendapat mandat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI alias Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan saat itulah Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. PDRI ini adalah upaya mempertahankan NKRI dan kemerdekaan Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer. Saat itu, Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Masa kepemimpinan Syafruddin di Bukit Tinggi berlangsung hanya selama 7 bulan sebelum akhirnya Belanda mengakhiri agresi militer kedua. Meskipun menjadi sosok yang memimpin pemerintahan Indonesia, namun selama ia menjabat, Syafruddin menolak dipanggil sebagai presiden.
Kepemimpinan Syafruddin di PDRI kemudian berakhir seraya adanya perjanjian Roemroyen yang mengakhiri agresi militer Belanda serta Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Selesai menyerahkan kembali kekuasaan pemerintah darurat Republik Indonesia, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin. Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah Presiden Direktur Javash Bank yang terakhir yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia. Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI didirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet Tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya Kabinet Insinyur Juanda di Jawa, tetapi PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI karena ia diangkat secara konstitusional. PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958 perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI. Setelah agresi militer dua berlalu, muncul asumsi yang menyebut Syafruddin Prawira Negara adalah salah satu mantan Presiden Indonesia hingga menimbulkan pertanyaan publik. Ahli Hukum Tata Negara Prof. Yusril Iza Mahendra mengatakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertanya apakah benar pandangan tersebut. Yusril menerangkan dalam hukum tata negara, terdapat 3 hal yang perlu dicermati untuk menentukan benar tidaknya Syafruddin Prawira Negara sebagai Ketua PDRI bisa disebut sebagai Presiden RI. Pertama, PDRI dibentuk melalui mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dikirim melalui surat kawat atau telegram tertanggal 19 Desember 1948. Mandat itu memerintahkan Syafruddin untuk membentuk PDRI. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta pada Desember 1948, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan rapat kabinet. Setelah Soekarno dan Hatta serta jajaran kabinet ditangkap, Yogyakarta mampu dikuasai Belanda. Yusril mengatakan dalam kondisi darurat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menerbitkan mandat untuk Syafruddin untuk membentuk PDRI.
Dalam pandangannya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Yusril menyimpulkan Syafruddin bukanlah presiden. Yusril berpendapat mandat pembentukan PDRI itu sesuai dengan tradisi pemerintahan sistem parlementer, di mana presiden dan wakil presiden memberikan mandat untuk membentuk kabinet. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada tahun 1949, Indonesia menganut sistem parlementer. Yusril menjelaskan bahwa ketika presiden dan wakil presiden memberikan mandat untuk membentuk kabinet, maka yang menerima mandat itu statusnya bukan presiden tapi Perdana Menteri. Atas dasar itu, tidak mungkin Syafruddin menerima mandat membentuk PDRI dan dirinya sebagai presiden. Kedua, indikator lain yang memperkuat argumentasi Syafruddin Prawira Negara bukan presiden yakni surat menyurat yang dilakukan Syafruddin dengan Soekarno. Dalam surat yang masih tersimpan rapi di Arsip Nasional, Yusril melihat dalam surat yang dikirim PDRI kepada Soekarno tertulis surat itu menyebut status Soekarno sebagai Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dan Syafruddin sebagai Ketua PDRI. Ketiga, tahun 1949, tekanan dunia internasional kepada pemerintah Belanda semakin kuat. Amerika Serikat terlibat dan memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda di kapal Amerika Serikat bernama USS Renville. Delegasi Indonesia yang memimpin perundingan itu adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Yusril menegaskan Syarifuddin mengembalikan mandat Ketua PDRI yang diampu sejak Desember 1948 kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada Juli 1949. Pengembalian mandat itu menegaskan kembali bahwa posisi Syarifuddin bukan sebagai presiden. Pentingnya pengembalian mandat itu agar tidak terjadi dualisme pemerintahan di Indonesia. Setelah PDRI bubar, pemerintah Indonesia fokus untuk menghadapi perundingan berikutnya dengan Belanda, salah satunya konferensi meja bundar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.